Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, semangat sekali. Ya, baik, dalam kesempatan pagi hari ini kita masuk dalam materi pembelajaran agama Islam. Ya. Di kelas yang baru ini mudah-mudahan anak-anak bisa lebih giat lagi belajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Qala rabbi shodri wa yassir amri wa uqdatan min lisani yafqahul qawli amma ba'd. Baik, sebelum kita belajar anak-anak, marilah kita berdoa bersama-sama. Ikuti Bapak ya. Tangannya diangkat di atas sambil memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Wahid Isnin Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, aku ridho Allah Subhanahu wa taala Tuhanku, Islam agamaku, dan Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah pengertian yang baik. Amin. Baik anak-anak, kita buka bukunya halaman pertama. Pembelajaran kita yakni adalah tema pertama adalah pelajaran Nabi Muhammad SAW teladanku. Nabi Muhammad SAW teladan bagi seluruh umat manusia. Baik, sebelum Bapak jelaskan, Bapak akan sedikit bercerita ya. Ada salah satu anak soleh. Namun sebelum Bapak cerita, coba kita lebih semangat lagi belajarnya. Kita tepuk-tepuk dulu ya. Kita nyanyi-nyanyi tepuk anak soleh. Pernah mendengar tidak? Atau pernah mendengar belum? Tepuk anak soleh. Ya, kalau sudah pernah, ayo kita lakukan bersama-sama. Kita berdiri yuk, sejenak berdiri yuk. 1, 2, 3, ikuti Bapak ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cipta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, Islam, yes. Kafir, kafir, no. Ya, baik. Semangat sekali ya. Baik, kita akan mulai ceritanya. Mau dengar ceritanya tidak? Ayo, kalau ada yang mau mendengar, kalau ada yang mau mendengar, yuk semangat dong. Semangat dong memperhatikannya. Intelijensi itu terletak di otak kita. Kalau kita fokus, insya Allah ilmu yang kalian dapat kali ini akan bermanfaat. Ada salah satu cerita si Fulan, sebut saja Fulan, namanya Fulan. Ia berada di lingkungan sekolah. Pada waktu jam istirahat, ia bermain bersama teman-temannya. Ada yang sedang bermain, main lompat tali. Pernah kalian lakukan ya? Mungkin sudah pernah kalian lakukan ketika istirahat. Kalian bermain-main bersama kawan-kawannya, main lompat tali. Nah, si Fulan ini melihat 3 kawannya sedang bermain lompat tali. Kemudian setelah itu si Fulan setelah ditinggalkan oleh kawannya, ternyata si Fulan ini menemukan uang di mana? Di lapangan ya. Lalu ia mengambilnya, uang tersebut diambilnya, kemudian dia bawa. Lalu setelah bunyi teng teng teng, jam masuk ternyata ya. Bunyinya 2 kali Pak. Oh iya benar,
ya 2 kali, teng teng, jam masuk ya, jam masuk sekolah, jam belajar sudah dimulai lagi. Lalu si fulan ini melaporkan kepada bu guru, "Assalamualaikum bu." "Waalaikumsalam." "Mana? Ini loh, saya tadi menemukan uang 10.000 di halaman sekolah. Entah milik siapa ya bu?" "Oh ya bagus nak, coba nanti ibu umumkan di depan kelas, mungkin salah satu kawanmu memiliki uang ini, kemudian tidak sengaja terjatuh ya. Baik, bagus sekali kamu nak, kamu memiliki sikap yang jujur ya." Lalu bu guru mengumumkan kepada para siswanya, "Ayo anak-anak, siapa ini yang mempunyai uang 10.000 kemudian tertinggal di halaman sekolah? Ini tadi ada sahabatmu si fulan menemukan, kemudian dikembalikan ke ibu. Barangkali ada salah satu dari kalian yang memiliki uang tersebut ya. Ada yang uangnya terjatuh anak-anak." Nah itu dia ya. Akhirnya ibu guru mengembalikan uang tersebut kepada pemiliknya. Nah, sikap yang ditampilkan oleh si fulan ini tadi adalah sifat apa anak-anak? Sifat jujur ya. Mengapa sifat jujur? Karena ketika menemukan apapun barang yang bukan haknya, maka ia kembalikan kepada yang berhak ya. Siapa yang berhak? Orang yang punya ya. Itulah tadi cerita singkat anak yang soleh ya. Kalau kita ingin menjadi anak yang soleh, lakukanlah perbuatan-perbuatan yang baik sesuai dengan teladan. Siapa yang diteladani tadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari anak-anak, sebelum kita lanjutkan, ada yang ingin bertanya sampai di sini? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Coba buka halaman 2, di situ ada "Ayo menyanyi." Kita menyanyi dulu ya, agar kita lebih semangat lagi mendalami keteladanan apakah yang harus kita contoh dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini ada judul lagu "Aku Anak Jujur", nada lagu Pelangi-Pelangi. 1, 2, 3. Jadi anak jujur dicintai Allah, jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung, jadi anak jujur pasti beruntung ya. Nah, sekarang kita simak kembali cerita singkatnya ya, dari kisahnya. Sikap jujur Nabi Muhammad SAW ini ditunjukkan ketika ia masih kecil ya, hingga dewasa. Nabi Muhammad SAW terkenal jujur dalam setiap perkataan, perbuatan ya. Perkataan dan perbuatannya mencerminkan sikap yang jujur. Dengan kejujurannya itu, beliau mendapatkan apa? Gelar Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Al-Amin artinya adalah dapat dipercaya. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW memiliki sifat jujur. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, juga sebagai pemimpin yang jujur. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita selalu bersikap jujur. Jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, dan semua orang ya. Kepada kedua orang tua pun ya. Apa tadi? Jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, kemudian kepada kedua orang tua, kepada guru, dan semua orang.
ya. Kita harus memiliki sifat jujur. Mari kita tanamkan kepada diri kita masing-masing, aku selalu berkata dan berbuat jujur. Dimanapun kita berada, anak-anak harus mempraktekkan sikap kejujuran, ya. Contohnya ketika ditanya oleh seorang ibu, kalian jawab dengan sebenarnya, dengan keadaan sebenarnya. Banyak sekali contoh yang lainnya, mungkin hanya itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf, dan Bapak akhiri. Wallahumma fi kilal aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.